penciptaan, penataan, pengaturan, pembinaan, pentarbiahan seorang makhluk yang belum pernah ada menjadi ada disalurkan melalui seorang ibu dan seorang ayah. Mari kita perhatikan sebuah ayat. Bapak-bapak sekalian, nanti bisa dilihat yang saya buka tadi. Mari kita perhatikan ayat ini dengan sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyalurkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui makhluknya yang bernama ibu. Dalam ayat ini surah Az-Zumar surah 39 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim." Saya baca tengahnya saja. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dia Allah yang menciptakan kalian. Kalian minta diciptakan oleh Allah, tidak pernah. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya menciptakan kalian, menciptakan Muhammad Salbini, menciptakan Ahmad, menciptakan Subhan, menciptakan Dul, menciptakan Zumar dan lain sebagainya. Tanpa diminta, disalurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sang ibu. Perhatikan bidulumatin jelas di 3 kegelapan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tubuh kecil mungil dari mulai tahapan-tahapan tertentu. Air mani yang bertemu menyatu menjadi segumpal darah, lalu berubah menjadi segumpal daging di 3 lapisan yang sangat ketat dan bagus sekali diciptakan oleh Allah. Di kegelapan perut, di kegelapan rahim, di kegelapan selaput dari rahim yang menjaga sang anak dengan sangat baik. Bidulumatin thalath. Dijaga oleh sang ibu, diberikan makan dan minum dari tubuhnya. Bayangkan oleh kita, siapa sang ibu itu? Sang ibu adalah sebab penyalur dari penciptaan Allah Rabbul Alamin. Kita minum susu, kita minum makanan-makanan yang ibu makan dalam bentuk yang sudah harus dimakan oleh kita sekalian. Makanya tak mungkin seperti dengan apapun. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Setelah bertauhid, Anda diminta berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Kenapa? Karena man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia, maka dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Allah menciptakan manusia dari sang ibu. Yang tidak bersyukur kepada sang ibu tidak mungkin bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Di sini bukti ketauhidan seorang manusia. Tauhid. Ya, makanya kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya. Coba perhatikan ayat ini Pak sekalian. Al-Ankabut ayat 8. Wasaina al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Kami wasiatkan manusia tentang kedua orang tuanya agar berbuat baik. Wa wasaina, kami wajibkan mereka akan dimintakan pertanggungjawabannya di yaumil qiyamah. Apakah ketika mereka masih hidup mereka masuk surga dan antum pun atau kita pun masuk surga? Kalau tidak, maka salah satu yang dipertanyakan paling besar nanti setelah tauhid adalah masalah kedua orang tua. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya di waktu sudah tua, dia tidak bisa memasukkannya ke dalam surga, maka sangat rugi orang itu karena tidak akan mendapatkan surga selama-lamanya. Rugi besar. Sampai-sampai kita mau cium tangan saja rasanya berat sama ibu dan bapak. Apalagi zaman ini sangat mengerikan. Panti-panti jompo penuh.
Ada suatu kisah di kota Mesir, saya ingat. Suatu hari seorang ulama besar sedang melihat seorang ibu di pinggir jalan ikut serta dalam kajian. Sepuh, sudah tak bisa jalan lagi kecuali sambil merangkak. Setelah semuanya bubar pengajian, setelah berdoa, sang ibu masih diam di tempat sambil menangis dan berdoa terus-menerus. Sang ulama ini menunggu sebentar sambil memperhatikan bagaimana sikap seorang ibu tadi. Hari mulai menjelang sore, sang ibu belum beranjak dari tempatnya sambil menengadahkan tangan. Sang ulama ini sambil takjub, aneh, kenapa sang ibu ini masih tetap bertahan di tempat ini? Padahal waktu sudah semakin gelap, mau menjelang maghrib. Tidak sabar ulama ini bertanya kepada sang ibu, waktu sudah sore, sebaiknya ibu cepat pulang, karena hari sebentar lagi akan gelap. Dia bilang, sang ibu menjawab dengan sangat singkat, aku tidak mau pulang, karena aku nunggu anakku akan menjemputku. Sang ulama ini bilang, oh ya, alhamdulillah. Baik lagi ulama itu sambil memperhatikan sang ibu. Tanda-tanda maghrib pun semakin dekat. Sang ulama ini pun gelisah. Kenapa anak itu belum jemput juga sang ibu? Ditanya lagi ibu, waktu sudah semakin maghrib. Nanti ibu tidak akan ada lagi yang mengenali, sudah gelap. Dia tetap bilang, aku menunggu jemputan dari anakku. Ulama ini bilang, subhanallah, kenapa dia begitu terkesan sama anaknya? Tiba-tiba dia melihat ada sebuah kertas yang terjatuh dekat sang ibu. Diambil kertas itu, dibaca, sangat mengagetkan bacaannya. Tulisannya sederhana, Pak, Ibu. Apa tulisannya? Siapa yang menemukan ibu ini, tolong kembalikan ke panti jompo. Sungguh sangat tidak rasional sekali. Sang ibu menanti anaknya dengan penuh harapan dan kasih sayang. Tetapi rupanya sang ibu ini kabur dari pintu panti jompo tanpa ada siapapun yang mengharapkan dia kembali. Hanya sang pemilik panti jompo yang berharap dia kembali agar dia bisa dijaga lagi di panti jompo. Dia bukan karena berharap dijemput sang anak, tetapi dia telah ditinggalkan oleh sang anak bertahun-tahun tidak lagi mengenal anaknya. Begitulah kita, sikap kita kepada sang bapak dan sang ibu. Habis, apakah masih dipertanyakan tauhid kita? Wajarkah kita masuk surga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan man lam yashkurun nas lam yashkurillah? Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Kalau bapak dan ibu tidak berbakti kepada ibu dan bapak, tak mungkin disebut sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Tak mungkin. Wasainal insan, kita telah diwajibkan oleh Allah Rabbul Alamin. Mari kita lihat apa yang terjadi sama ibu dan bapak kita, bapak sekalian. Wasainal insana biwalidayhi ihsan. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 sahra. Bapak sekalian, kami wajibkan kepada manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Waktu sang ibu hamil dalam keadaan berat, dalam keadaan yang sangat meletihkan diri, dia bawa sekian kilo di dalam perutnya. Dari bangun tidur yang lelah sekali, masuk ke kamar mandi yang begitu lelah juga karena membawa tubuh dan tubuh sang anak.
dia mau melahirkan pun sang ibu begitu berat. Dan dia menyusui selama 2 tahun. Bapak sekalian, menyusui 2 tahun. Bayangkan, satu anak harus hamil selama minimal 6 bulan. Satu anak. Lalu melahirkan, lalu menyusui. Kalau 2 tahun itu adalah 24 bulan, sedangkan minimal melahirkan itu 6 bulan, berarti kurang berapa? 18 bulan untuk menyusui. Salah apa saya? Salah apa? 2 tahun berapa bulan? 24 kan? Melahirkan itu 6 bulan. Dari 2 tahun dikurangi 6 bulan, minimal 6 bulan. Menurut para ulama gitu. Itu minimal. Mungkin kalau zaman saya kan apa disebutnya? Hah? Prematur. Prematur. Tapi secara penciptaan sesuai yang dijalankan Al-Quran, tidak apa-apa, normal. 6 bulan itu hal yang biasa. Jadi sisanya 18 bulan, betul ya? Kurang lebih 24 dibanding 18 bulan minimal untuk menyusui. 2 tahun 1 anak. 2 kalau anaknya 5, 2 ditambah 5 berapa tahun? 10 tahun suruh ngurusin anak aja. Belum yang ini dari yang melahirkan nih, belum yang gede, iya kan? Betul nggak? Kalau 1 tahun 5, 1 tahun pertama, 2 tahun pertama 1, ini baru melahirkan, hamil melahirkan menyusui 2 tahun. Tambah lagi 1, udah ngurusin yang ini setelah 2 tahun, ngurusin pula yang 2 tahun mau melahirkan juga, gimana tuh? Ya pantas kalau kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dengan cara ini. Makanya salah satu doanya setelah 40 tahun, wa balagha 40 sana qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa walidayya wa an a'mala salihan wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apa? Ayo kita baca supaya mudah-mudahan orang tua kita di rumah pun dapat doa ini karena kita apa salah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala walidayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan kepada kedua orang tua dan apa faedah besarnya. Sebenarnya kita lihat di sini keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, berbakti kepada kedua orang tua menjadi sebab panjangnya umur dan melimpahnya rezeki. Mungkin saja yang terbesar rezeki kita seret gara-gara kita tidak berbakti kepada orang tua. Enggak apa-apa, nggak usah